sejak wafatnya, atau kalau bahasa orang Kristen wafatnya Isa al-Masih. Tapi kalau dalam bahasa orang Islam yaitu sejak diangkatnya Isa al-Masih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang sejak selesainya dakwah Nabi Isa dan pengikut-pengikut Nabi Isa bertebaran untuk menyampaikan dakwah, yang selanjutnya terjadi penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, yang akhirnya lahirlah agama Kristen yang kita kenal saat ini. Tapi yang jelas Nabi Isa bukan Kristen, saudara. Semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Jadi Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Al-Quran yang menyatakan. Nah jadi sekali lagi, semua nabi Islam. Jadi jangan sampai bilang, oh Nabi Isa Kristen tuh, oh Nabi Musa Yahudi tuh. Tidak. Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim. Ini akidah kita sebagai umat Islam. Nah, setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan ajaran Nabi Isa, kemudian lahirlah yaitu agama Kristen yang kita kenal. Saat itu agama Kristen masih menyatu, saudara, dan mereka masih merupakan ajaran moral yang tidak menyentuh urusan negara. Nah, tapi masuk di abad keempat Masehi, abad keempat Miladia, tahun 400-an, itu gereja mulai ikut campur urusan negara. Mereka mulai merintis, tapi belum punya negara. Mereka baru melakukan gerakan politik untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lahir di berbagai negara. Nah kemudian setelah itu baru masuk abad pertengahan, sekitar abad 10 Masehi, itu gereja berhasil menjadi negara, saudara. Sekali lagi, gereja berubah menjadi negara. Pengertian gereja menjadi negara artinya paus, atau dulu disebut baba. Baba yang memimpin sebagai pimpinan tertinggi daripada gereja itu berhak untuk membuat undang-undang, untuk mengambil pajak, untuk membuat penjara, untuk menentukan kurikulum pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan mereka punya pasukan dan tentara. Artinya kekuasaan gereja berubah menjadi kekuasaan negara. Fungsi gereja berubah menjadi fungsi negara. Ini terjadi di abad-abad pertengahan, yaitu dari abad 10 Miladiah dan seterusnya. Nah kemudian yang menarik ingin saya sampaikan di sini, sepanjang kekuasaan gereja terjadi banyak penyimpangan perilaku para pimpinan gereja. Dan yang paling mencolok adalah bagaimana gereja menangkap, menyiksa, bahkan membunuh ribuan ilmuwan hanya gara-gara para ilmuwan membuat satu teori penemuan ilmiah yang dianggap bertentangan dengan kebijakan gereja. Mereka disiksa, mereka ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh, saudara. Nanti kita akan lihat siapa saja ilmuwan yang pernah disiksa oleh gereja, saudara. Nah jadi tingkah laku ini membuat abad pertengahan di Eropa gelap. Artinya gelap, ilmu pengetahuan tidak maju di tengah-tengah mereka. Satu orang keluarkan teori ilmu pengetahuan baru, ditangkap oleh gereja, dipenjara, disiksa, dibunuh. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup, saudara. Dan ini real terjadi di sepanjang daripada abad pertengahan. Sampai-sampai di tahun 1616 Miladiah, itu gereja menerbitkan daftar buku haram dibaca oleh jemaat gereja di seluruh negeri, saudara. Nah di antara buku yang dilarang baca, buku Kopernikus. Karena Kopernikus itu dianggap memiliki teori penemuan ilmiah yang bertentangan dengan kebijakan gereja. Cuman Kopernikus nggak sempat ditangkap, beliau sudah wafat lebih dulu, tapi akhirnya bukunya dilaknat dan masuk di dalam daftar buku hitam yang dikeluarkan oleh gereja pada tahun 1616 Miladiah. Jadi Anda bisa lihat bagaimana mereka begitu menguasai sampai ilmuwan nggak boleh seenaknya mengeluarkan teori apapun kecuali dengan izin gereja. Termasuk kalau kita lihat pada tahun 1437 itu Oxford University didirikan. Ternyata Oxford University yang didirikan saat itu
nggak bisa berkembang, nggak bisa mengembangkan daripada ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kurikulumnya harus tunduk kepada kebijakan gereja, saudara.